itu bukan sebagai legitimasi orang itu bukan untuk melegitimasi orang itu untuk dapat menikah. Tetapi surat cerai itu mau menunjukkan bahwa si A dan si B ini suami istri. Ya, yang memberi surat cerai siapa, Pak Daniel? Saya tanya, yang memberi surat cerai siapa? Ya Musa. Karena berarti Musa sudah menentang ajaran Tuhan ya? Oh enggak. Loh, kenapa lancang sekali Musa memberikan surat cerai sementara surat bercerai itu enggak boleh? Surat cerai itu diberikan Musa pun karena perintah Tuhan bahwa orang ini kan tegar tengkuk. Ya, orang berarti, ini kan tegar tengkuk. Berarti boleh bercerai, Pak? Ya, tetapi nggak bisa menikah. Jadi ketika orang itu bercerai, itu ada ada harapan mereka bisa rujuk kembali karena tidak bisa menikah dengan siapapun selain kembali rujuk. Ini dia yang dibetulkan oleh rujuk. Islam, Pak. Ini sorry ya. Di dalam iman Islam, perempuan yang diceraikan itu tidak diharamkan untuk menikah lagi. Apakah menurut Anda relevan kalau janda tidak boleh dinikahi? Saya tanya dulu. Apakah ajaran Anda itu relevan dengan kehidupan sekarang? Ada perempuan yang diceraikan oleh suaminya padahal dia tidak pernah berzina. Perempuan itu jadi janda dan dia tidak boleh menikah. Apakah relevan zaman itu sekarang diterapkan? Iya, jadi ketika kita berbicara... jangan jadi. Tadi Anda bilang ajaran ini relevan atau tidak. Ini dia yang diluruskan oleh Islam. Bahwa perempuan yang diceraikan itu tidak masalah dinikahi. Sekarang saya tanya, janda-janda... Kalau dipakai standar Alkitab, dia sudah berbuat zina, Bu. Karena... Iya, menurut kitab Anda ini ya, menurut Matius 5:31 ya. Oke, nggak masalah. Sekarang saya tanya, apakah perempuan... menikahi dulu. Nggak boleh menikah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, ajaran ini relevan tidak zaman sekarang? Kalau Ibu sudah akui itu berzina ya udah. Tidak bisa. Justru ini saya sedang meluruskan bahwa Pak Daniel. Bentar. Ada dua perkara yang Anda bawa di sini. Pertama, saya sedang menunjukkan bahwasanya Islam justru meluruskan ajaran yang tidak relevan ini. Tadi Anda bawa di awal, ajaran ini relevan atau tidak? Sekarang saya tanya, para janda-janda itu apa solusi dari Yesus untuk mereka saat ini ketika mereka diceraikan suaminya yang menceraikan mereka padahal suaminya dan mereka tidak berzina, lalu kenapa mereka yang berzina ketika mereka menikah lagi dengan suami barunya? Keadilan macam apa yang didapatkan oleh para janda? Sudahlah mereka ditampar, mereka tidak diberi nafkah, lalu diceraikan oleh suaminya. Lalu ketika mereka menikah dengan suami baru, mereka dituduh berzina oleh Tuhan Anda. Solusi ini buat janda-janda di luar sana. Dengar ya para janda di luar sana, kalian yang dizolimi para suami, kalian diceraikan para suami kalian, karena suami kalian kalian bukan minta cerai loh ya. Kalian diceraikan sama suami kalian. Suami kalian yang tidak menginginkan kalian lagi, lalu kalian diceraikan, maka kalian tidak boleh menikah lagi. Kalian harus mati dalam keadaan menjanda. Inilah ajaran Kristen. Maka ini diluruskan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW dengan menikahi janda, artinya janda itu punya hak yang sama di mata Tuhan. Ini dia. Nah, saya sebagai umat Islam diberikan uang aja. Tunggu. Kenapa harus dinikahi kalau Nabi Tunggu. Kalau alasannya untuk menghidupi janda itu karena dia sudah sendiri, kenapa enggak menghidupi? Kenapa Anda enggak hidupi beberapa janda? Anda sudah mengasihi berapa janda? Anda sudah memberi duit beberapa janda? Jangan ajaran ini ajaran Anda itu tidak relevan. Justru ada korelasinya dengan bahan diskusi kita, di mana para janda ini tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki karena sudahlah dia yang diceraikan suaminya. Ketika dia menikah lagi, dia yang berzina. Tuhan macam apa seperti ini? Dia yang jadi korban. Ketika dia ada yang mau dengan dia menikah lagi, justru dia yang berzina. Ini yang diluruskan Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini yang tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Anda tahu berapa janda? Gisel itu menikah lagi, dia berzina loh. Nah, jadi buat apa solusi dari Tuhan Anda tentang para janda-janda yang diceraikan oleh suami-suaminya? Ini dia yang diluruskan oleh Islam. Ini yang disebut dengan menyempurnakan ajaran Gabrul, di mana tidak relevan dengan kehidupan wanita, itu tidak ada harganya. Sudahlah dia yang diceraikan. Ingat ya, bukan istri yang minta cerai loh, tapi istri yang diceraikan. Dinikahi itu maka dia berzina. Manusia yang masih hidup oleh kedagingan, ya manusia itu belum beres. Jadi ketika seorang janda dia udah... Saya pikir sudah cukup ya Pak Daniel Uniriva. Jadi Pak Daniel dilanjutkan closing tanpa indikasi framing. Karena kita tidak mencari siapa pemenang, kita tidak mencari siapa yang harus dikalahkan sekali lagi. Jadi Pak Daniel, stop Peri.
Saya ini kan tadi sebenarnya Pak Daniel yang menyebabkan saya melanjutkan ini. Saya dari tadi sudah berhenti loh. Nah, pertama Pak Daniel masih punya PR. Satu, ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menikahi menantu. Yang kedua, ayat bahwa Nabi Muhammad menikahi Zaid dengan Zainab padahal mereka masih berstatus suami istri. Nah, yang ketiga, saya kalau tuduhan dari kalian, bahwa kan saya sudah katakan dari awal, apapun pekerjaan Nabi saya di mata kalian tidak benar, tapi Mbok Yo bawakan dalil dan literatur. Nah, Pak Daniel bawa dalil bahwasanya ternyata di dalam kekristenan ada perempuan, seorang istri yang diceraikan sama suaminya. Padahal dia tidak berzina nih, dia nggak salah apa-apa. Diceraikan sama suaminya. Udahlah suaminya yang menceraikan, lalu dia menjadi janda karena kesalahan suaminya. Diceraikan loh. Tapi ketika dia menikah lagi maka dia berzina. Maka apa? Inilah perbedaan kita. Islam punya solusi untuk perempuan-perempuan yang terzolimi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu meluruskan, menyempurnakan ajaran yang relevan untuk saat ini. Karena memang banyak janda saat sekarang ini. Kalau Anda bilang, kenapa nggak kasih uang aja? Pret! Emang Anda sudah berapa orang mengasih janda-janda uang? Nah, Anda sendiri, Kristen sendiri tidak punya solusi terhadap para janda-janda yang terzolimi oleh istrinya. Ini perbedaan kita harus siap berbeda. Inilah ajaran kalian gitu loh. Di mana ajaran kalian menzolimi para janda. Janda-janda yang ditelantarkan, yang diceraikan sama suaminya. Padahal dia tidak pernah berzina gitu loh. Loh, kita terima. Nah, ini kan ajaran Anda. Kita lanjut aja lagi. Anda bawa fitnah. Oke. Ya, jadi saya closing. Supaya jangan nanti saya serang balik, nanti nangis. Jangan framing Pak Daniel, silakan dilanjut Pak Daniel, closingnya. Oke, jadi kita lihat dari ajaran atau dari buahnya. Nah, dari buahnya itu harus sesuai ajaran. Ketika Yesus bilang, barang siapa menikahi perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Karena sekalipun mereka bercerai, tetap mereka masih punya ikatan. Karena Tuhan menegaskan bahwa tidak boleh orang menceraikan apa yang dipersatukan Tuhan gitu. Jadi surat cerai itu bukan sebagai bentuk mereka itu terpisah selamanya, tetapi di dalam keterpisahan mereka merenungkan supaya mereka sadar dan bertobat dan rujuk kembali. Jadi surat cerai itu bukan untuk menalak selamanya gitu. Jadi ada cerai mati, nah itu boleh orang kawin lagi. Tetapi selama mereka masih hidup dan mereka menyesal akan perbuatan mereka, mereka harus rujuk. Kalau mereka sudah sadar itu salah. Karena tidak ada yang boleh membenarkan diri entah suami atau istri. Harus sama-sama menyadari itu kesalahan bersama. Jadi kita harus standarnya adalah ajaran Yesus ya. Karena tadi saya sudah pakai standar itu. Dan banyak hal-hal yang diajarkan Rasul Paulus bahwa kalau bagi para janda ya hidup seperti aku, dia katakan begitu ya, karena orang-orang yang masih terikat dengan saya screen ya Bang Deddy ya sambil Pak Daniel bicara ya. Karena ketika orang masih hidup dalam kedagingan, mereka itu sebenarnya belum lepas dari dosa ya, karena dosa itu ada di dalam daging ya, seperti hawa nafsu dan sebagainya. Jadi bisa saja orang demi memenuhi hawa nafsunya, dia bisa memberikan pembenaran. Ya, saya ingin mengawini si A karena dia sendiri, dia janda. Ya, jadi saya menikahi dia karena tujuannya untuk menolong hidupnya. Nah, itu bisa saja sebagai alasan-alasan pembenaran untuk memenuhi hawa nafsu keinginannya. Jadi di sini Paulus itu menegaskan apa yang telah diterima dari Tuhan Yesus, bahwa ya orang ketika dia hidup sendiri sebenarnya disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, dalam kelemahan. Oke, Pak Daniel. Ya, Oke, saya harus tanggapi. Sebentar, nggak bisa ya, saya tanggapi ya. Tadi saya mau closing statement. Nih, jangan mempelintir kitab suci kalian sendiri. Baca Matius pasal ke-5 ayat 31. Ini firman Tuhan loh. Telah difirmankan juga, ini Tuhan yang berfirman. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tidak ada di sini haram kalian bercerai, tidak ada. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan
Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ayo kita lihat bagaimana di dalam ayat lain tentang ayat ini. Ada perbedaan ternyata kita lihat nih. Di dalam kitab Matius 19 justru begini tertulisnya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina gitu loh. Begitu ajarannya sesungguhnya. Jadi ajarannya pun berbeda-beda teman-teman Kristen ini. Nah, di sini ditulisnya, tetapi aku berkata kepadamu, ini konteks orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain gitu loh. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain. Nah, kalau kita bicara tentang ajaran mereka ini ya, ini nih korelasi ayatnya lagi nih. Di mana ya, kita kasih lagi ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Sudah cukup Uni, kita sudah closing aja Uni. Tolong Bang Bewo dituntut ya PR-nya si Pak Daniel, dia mau fitnah tadi. Ibu Rifa belum jawab tuh. Siap. Nanti kita lanjut lagi kan, aja. Tadi kan soal untuk bahas di ayat Anda aja kan saya sudah jawab, ajaran Anda beda-beda. Di situ bukan menceraikan istrinya lalu menikah dengan wanita bercerai berzina. Bahkan di ayat lain, barang siapa yang menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan lain, maka ia berzina, begitu. Nah, ajaran kalian itu kan datang dari sudut pandang penulis Matius, Markus, Lukas. Nah, jadi kalau di dalam Islam kalian, dalam Kristen kalian mengatakan bagi janda-janda tidak boleh menikah, ya silakan, itu ajaran kalian karena memang tidak punya solusi. Nah, ini dia yang diluruskan oleh Islam bahwa janda juga punya hak hidup yang layak. Ya, dia yang diceraikan loh, bukan dia yang minta cerai loh. Dia yang diceraikan. Oke, sudah cukup ya. Next kita bahas yang soal itu lagi aja. Oke. Bang Brewok mau tutup atau gimana? Atau saya tutup? Monggo, Pak Her, monggo. Oke, baik kedua narasumber ya. Sudah meluangkan waktu untuk memberikan kita sesuatu yang edukatif dan informatif, dan biarlah pendengar-pendengar yang di rumah atau yang di Zoom ini yang menilai mana menurut keyakinan masing-masing. Jadi sekali lagi diskusi ini tidak untuk mencari siapa pemenang dan tidak untuk mencari siapa yang harus dikalahkan, tetapi sekali lagi memberikan informasi dan edukatif buat para pemirsa di rumah.